dari kelompok 11 akan mempresentasikan dampak perkembangan teknologi informasi saat ini. Manusia adalah makhluk cerdas yang selalu meningkatkan kemampuannya untuk memudahkan setiap kegiatannya. Segala alat dicoba dan digunakan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas setiap tindakan yang dilakukannya. Berbagai percobaan dilakukan agar dapat menghasilkan jumlah efisiensi yang besar dengan tenaga yang seminimal mungkin. Teknologi informasi sangat mengubah perilaku masyarakat di seluruh dunia maupun dalam kehidupan sosial mereka. Bukan hanya manfaat yang dirasakan, namun banyak dampak yang telah terjadi dari pesatnya perkembangan teknologi informasi ini. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi dari berbagai pihak tentang dampak ini, terutama bagi generasi muda zaman sekarang. Jangan sampai akibat mudahnya mencari informasi menjadikan diri kita merasakan dampak buruk tersebut. Apa dampak positif perkembangan teknologi informasi saat ini? Yang pertama, mempercepat arus informasi. Arus informasi saat ini menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol hingga saat ini. Namun demikian, hal ini merupakan salah satu dampak positif karena dapat memberikan informasi mengenai sesuatu kejadian secara cepat, meskipun terkadang tidak akurat dan tidak tepat. Selanjutnya, ada contohnya membandingkan media secara singkat. Dahulu masyarakat menerima informasi yang disajikan dalam media berbentuk koran, majalah, buku, radio, televisi, dan dari mulut ke mulut. Namun sekarang masyarakat dapat menerima informasi dimanapun dan kapanpun melalui media online dengan bantuan teknologi yang ada dan internet. Yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya, Delsya. Dampak positif perkembangan teknologi informasi yang kedua yaitu berguna dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi telah mengubah proses pembelajaran konvensional seperti ruang kelas ke mobilitas atau di mana saja dan dari kertas ke media online. Saat ini, proses belajar online atau learning terus berkembang. E-learning dapat dikembangkan sekaligus untuk mengajar, memberikan tugas, hingga sebagai tempat untuk mengumpulkan tugas secara daring. Contohnya, ada banyak aplikasi dan situs untuk mengakses pembelajaran. Dengan demikian, siswa tidak perlu lagi untuk ke perpustakaan untuk mencari informasi. Selain itu, siswa juga dapat mengirimkan tugas secara online tanpa harus melalui media perantara seperti kertas. Dan jika guru dan siswa tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara offline atau tatap muka, mereka bisa melakukan pembelajaran secara online atau daring. Contohnya, seperti Google Classroom, Zoom, ataupun untuk mengakses pembelajaran aplikasi berbayar seperti Ruang Guru, Clipper, atau Google, dan Quora. Kemudian, yang ketiga dalam bidang kesehatan. Teknologi memudahkan tenaga medis dalam mencari data pasien. Mereka tidak lagi harus memilih-milih tumpukan dokumen satu persatu untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang masing-masing dari pasien. Contohnya, dengan berkembangnya teknologi informasi, kita dapat mengakses aplikasi yang dirancang untuk mendukung dan meningkatkan kesehatan, kesejahteraan baik secara mental maupun fisik, dan manajemen medis pengguna. Contohnya ada aplikasi seperti Halodoc, Psikologimu, dan klinik dokter. Dan yang keempat adalah dalam media hiburan. Contohnya, media hiburan berupa games, musik, ataupun video. Banyak orang yang bisa lepas dari stres karena hiburan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Contohnya seperti Netflix untuk menonton film, atau kan Spotify untuk mendengarkan musik, dan ada juga berbagai macam jenis game untuk melepaskan stres. Oke. Yang kelima yaitu dalam bidang bisnis. Dalam bisnis, penggunaan teknologi informasi diterapkan dalam perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet. E-commerce memudahkan dua atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung. Contohnya ada aplikasi seperti Shopee, Lazada, dan juga Tokopedia. Sekian dari saya, terima kasih.
Perkenalkan, saya Lewita Puspalo Pembayun, NIM 672023326, akan menjelaskan tentang dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Apa dampak negatif perkembangan teknologi informasi saat ini? Yang pertama, maraknya konten pornografi. Ini adalah salah satu dampak yang paling buruk dari adanya perkembangan teknologi. Kebebasan mengakses internet pada berbagai gadget membuat banyak orang bebas mencari konten dewasa. Lalu yang kedua, kecanduan game online. Game awalnya sesuatu yang menghibur dan menghilangkan kejenuhan pada seseorang. Namun, adanya game online yang beragam membuat para gamers kadang lupa dengan waktu. Yang ketiga, renggangnya hubungan sosial di kehidupan nyata. Secara perlahan, manfaat baik dalam berkomunikasi dengan orang yang berjarak jauh ini memberi dampak negatif terhadap hubungan sosial seseorang dengan orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, banyak muncul akun palsu. Bebasnya orang bermain media sosial membuat banyak akun palsu beredar. Alasannya adalah mereka tidak ingin identitasnya diketahui orang lain di dunia nyata. Akun palsu biasanya digunakan untuk akun fans, dan yang negatif jika akun palsu digunakan untuk menyamar menjadi orang lain dan menipu. Yang kelima, bertambahnya penipuan. Berbagai penipuan yang terjadi masih sangat erat hubungannya dengan akun palsu yang banyak beredar di dunia media sosial. Yang paling sering adalah penipuan online shop. Penipuan ini biasanya dilakukan oleh oknum pemilik online shop. Ketika pembeli telah mentransfer sejumlah uang, penjual dengan seenaknya kabur, tidak meninggalkan jejak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.